Kita semua pasti sering denger ya nasihat kerja keras pangkal kaya. Tapi gimana kalau kerja keras malah bikin tetap miskin? Hari ini kita akan bahas sebuah paradoks yang mungkin relate banget buat banyak orang. Paradoks pekerja miskin. Pernah nggak sih ngerasa udah kerja banting tulang siang jadi malam, malam jadi siang, tapi kok rasanya hidup gini-gini aja? Kesejahteraan tuh kayak fata morgana, makin dikejar makin jauh. Nah, pertanyaannya simple, tapi jawabannya nggak sesimpel itu. Kenapa kerja keras nggak selalu sebanding sama hasilnya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama, kita samain dulu persepsi kita. Apa sih working poor atau pekerja miskin itu? Gampangnya gini, mereka adalah orang-orang yang kerja full-time, 8 jam sehari, bahkan mungkin lebih. Tapi, gaji yang mereka bawa pulang itu nggak cukup buat nutupin kebutuhan paling dasar. Bukan cuma buat jajan atau liburan ya, tapi buat makan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan anak. Jadi, ini bukan soal malas kerja, tapi kerja kerasnya aja yang emang nggak cukup. Dan ini bukan masalah di negara lain, ini terjadi di sini, di Indonesia. Kita lihat datanya deh, jumlah orang yang bekerja itu terus naik. Tapi anehnya, ancaman kemiskinan juga masih menghantui jutaan pekerja. Jadi masalahnya bukan soal kurangnya lapangan kerja, tapi lebih ke kualitas dari pekerjaan itu sendiri. Kok bisa? Oke, jadi apa aja sih biang kerok langsung dari fenomena ini? Sumber analisis kita mengidentifikasi ada 4 faktor utama yang jadi lingkaran setan. Nih, 4 penyebab utamanya. Pertama, udah jelas upahnya nggak memadai. Kedua, kondisi kerjanya nggak adil, misalnya nggak ada jaminan sosial atau kontraknya nggak jelas. Ketiga, pengeluaran buat kebutuhan pokok terus-terusan naik, nggak kekejar sama gaji. Dan yang terakhir, akses buat pendidikan atau pelatihan buat ningkatin skill itu susah dan mahal. Keempat hal ini saling ngunci satu sama lain. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau kita berhenti di sini, kita cuma ngelihat gejalanya doang. Sumber yang kita bedah kali ini punya argumen yang lebih berani. Katanya, 4 masalah tadi itu cuma puncak gunung es. Di bawahnya ada akar masalah yang jauh lebih dalam, yang sifatnya sistemis. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin tajam. Argumen utamanya adalah, fenomena pekerja miskin ini sebenarnya adalah efek domino dari sebuah sistem ekonomi tertentu, yaitu kapitalisme, yang menurut sumber ini secara inheren emang menciptakan ketimpangan. Coba deh kita lihat perbandingan ini menarik banget. Menurut sumber ini, di sistem kapitalisme, tenaga kerja itu dianggap cuma sebagai salah satu faktor produksi, kayak mesin aja. Nilainya ya tergantung pasar, supply dan demand. Fokus utamanya kejar profit dan akumulasi modal. Nah, sebagai pembanding, kerangka politik ekonomi Islam yang diajukan punya fokus yang beda 180 derajat. Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan pokok tiap orang. Kuncinya ada di distribusi kekayaan dan peran negara sebagai penjamin. Beda banget kan cara mandangnya? Jadi, poin krusialnya begini. Dalam kerangka kapitalisme yang dijelaskan sumber ini, peran negara itu lebih kayak wasit di pertandingan. Tugasnya bikin aturan main dan ngawasin pasar. Negara bukan pemain utama yang bertanggung jawab langsung untuk memastikan tiap warganya sejahtera. Tanggung jawab itu ya diserahkan ke masing-masing individu dan serunya mekanisme pasar. Setelah menguliti akar masalahnya, sumber ini nggak berhenti di situ. Mereka juga mengajukan sebuah kerangka kerja alternatif sebagai solusi, yaitu lewat politik ekonomi Islam. Penasaran kan bentuknya kayak apa? Yuk kita lihat. Solusi ini dibangun di atas 3 pilar utama. Pilar pertama, negara secara aktif menjamin kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan untuk semua warganya, tanpa kecuali. Pilar kedua, sumber daya alam yang vital kayak tambang dan minyak itu dikelola penuh oleh negara, dan hasilnya buat rakyat. Dan pilar ketiga, negara turun tangan langsung mengawasi hubungan kerja, biar adil dan gak ada yang dirugikan. Oke, kita coba dalami pilar yang ketiga tadi, soal hubungan kerja. Soalnya ini langsung nyambung ke masalah upah. Gimana caranya sistem ini bisa mastiin kontrak kerja itu adil dan upahnya layak? Konsep kuncinya di sini adalah ijarah. Sederhananya, ini adalah akad atau kontrak kerja yang super jelas dan transparan. Dari awal semuanya harus clear. Jenis pekerjaannya apa, durasinya berapa lama, tenaganya seberapa besar, dan yang paling penting, upahnya berapa. Semuanya disepakati di depan. Jadi nggak ada tuh cerita eksploitasi atau upah yang nggak jelas. Dan landasan dari prinsip ini, menurut sumber, kuat banget.
Kutipan ini nunjukin betapa pentingnya kejelasan dan kejujuran soal upah itu sejak awal. Ini bukan cuma aturan bisnis, tapi udah jadi prinsip keadilan yang fundamental. Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan sangat jernih. Coba deh, fokus ke baris kedua, kebutuhan pokok. Di sistem upah minimum, beban buat nutupin kebutuhan hidup itu ditimpakan ke upah yang diterima dari pengusaha, yang seringkali pas-pasan. Sementara di model yang diusulkan, pemenuhan kebutuhan pokok itu adalah tanggung jawab negara. Ini pergeseran yang fundamental banget. Upah jadi murni kompensasi atas kerja, bukan alat buat sekedar bertahan hidup. Jadi, ini dia inti dari solusi yang ditawarkan. Tanggung jawab buat mastiin semua orang bisa makan, punya tempat tinggal yang layak dan sehat, itu nggak lagi dibebankan ke pengusaha lewat UMR. Beban itu diambil alih oleh negara sebagai tugas utamanya. Pengusaha, ya mereka tetap bayar upah, tapi sebagai kompensasi yang adil atas jasa dan tenaga yang mereka dapatkan dari pekerjanya. Pada akhirnya, semua analisis ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang besar. Terlepas dari sistem ekonomi apapun yang kita anut, gimana caranya kita sebagai sebuah masyarakat bisa membangun sebuah struktur di mana kerja keras itu bukan cuma soal bertahan hidup dari hari ke hari, tapi benar-benar bisa berbuah kesejahteraan. Ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.